Untuk pertemuan pada pagi hari ini, coaching klinik akan dipimpin oleh Bapak Agustinus Tanggana selaku coach. Pada pagi ini, Bapak Ibu yang hadir di sini nanti akan dipersilakan untuk menyampaikan sejauh mana kemajuan pembuatan naskah akademik yang telah disusun dan telah diberikan masukan-masukan serta arahan oleh para narasumber. Untuk itu, kami mohon di sini kesediaan dari Pastor Carolus untuk memimpin doa pembuka. Silakan, Ya, Pastor. ya, selamat pagi semuanya. Mari, selamat pagi. Bapak Ibu Guru yang terkasih, mari kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita memulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu, melihat perkembangan program kegiatan kami. Kami memohon sudilah Engkau menyertai kami dalam pertemuan pada pagi hari ini, supaya segala sesuatu yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Mohon tuntunan-Mu untuk Pak Agus Tanggana yang akan mendampingi kami menjadi moderator pertemuan ini, juga untuk Ibu Rina yang akan bersama-sama dengan kami untuk proses pada hari ini. Semoga segala sesuatu yang akan mereka lakukan, fasilitasi untuk kami berjalan sesuai dengan perencanaan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, para kepala sekolah, para peserta didik dimanapun, seluruh guru di Indonesia, terutama mereka yang mengikuti program POP ini. Berikan semangat, kekuatan kepada mereka semua, kesehatan, kegembiraan, dan sukacita. Kami persembahkan segala aktivitas kami ke hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor Carolus atas doa paginya. Kemudian, Pastor Bapak Ibu, kita akan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Silakan admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Di sini. Berapa trip sama sini? Baik, terima kasih admin. Selanjutnya untuk menambah semangat perjumpaan pagi kita, Pastor Bapak Ibu, kita akan yel-yel terlebih dahulu.
Ya, kita akan yel-yel dengan penuh semangat. Ini yel-yel kita sudah terdengar sampai ke Jakarta ya, Pastor Carolus ya? Sudah. Oh, luar biasa. Saya penasaran dengan Pak siapa itu yang Pak Adi. Pak Adi ya, luar biasa. Itu Sudah bisa berjumpa? belum. Saya penasaran belum. mau ketemu. Kalau ketemu nanti saya mau yel-yel sama-sama dengan Pak Adi. Oke, siap. Mari, Pastor Bapak Ibu, kita on mic terlebih dahulu. Silakan di-unmute. Kemudian kita akan yel-yel bersama-sama. Mari Pastor Bapak Ibu dengan penuh semangat. Silakan admin. Luber, literasi berkarakter. Yes, sekali lagi Pastor Bapak Ibu. literasi berkarakter. Yes, wah, luar biasa. Terima kasih atas yel-yelnya pada pagi ini. Baik, Pastor Bapak Ibu, kita diberikan waktu nanti mulai pukul 9 sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti silakan dimanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin untuk kita berdiskusi terkait dengan pencapaian-pencapaian naskah akademik kita. Dan mungkin nanti apakah Pastor Carolus bisa menemani sampai akhir atau setelah ini akan ada acara? Ya, saya sementara ada acara ini. Oh, baik. Tapi saya monitor saja. Nah, sekali-sekali saya akan masuk. Baik begitu. Ya, terima kasih Pastor. Kemudian mungkin nanti di tengah-tengah Bapak Agustinus Tanggana, saya juga memohon izin barang 10 sampai 15 menit untuk menyiapkan materi karena nanti siang saya akan mengajar. Tapi saya tetap on di sini begitu. Ya. Bu. Ya, terima kasih. Kemudian sebelum waktu saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Agustinus Tanggana selaku coach kita pada pagi hari ini, kami mohon kesediaan Pastor Bapak Ibu yang belum mengisi presensi pada pagi ini, kami minta tolong untuk diisi terlebih dahulu presensi yang sudah kami bagikan melalui kolom chat. Setelah ini, waktu kami persilakan sepenuhnya kepada Bapak Agustinus Tanggana untuk memimpin jalannya diskusi. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Rina atas waktu dan kesempatan kali ini. Mulai dari pagi ini jam 10 sampai jam 7 malam nanti yang sesi kedua. Ya, mantap akan ya, bersama-sama. Kayaknya yang hadir hari ini doanya terkabul Ibu karena beberapa waktu yang lalu dia minta dipagikan Bu. Nah sekarang sudah dipagikan yang sesi ini. Masalahnya malam. Ya. Kasihan kita Pak. Yang dari Rantai Tayo ini dia bilang kasihan sudah gelap-gelap dan yang lainnya. Nah, sekarang kita pagi Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk di dalam beberapa poin penting yang kita akan bicarakan hari ini, mungkin ada pengantar dari Romo Carolus dulu. Silakan Romo. Baik, Pak Agus, Ibu Rina, teman-teman yang terkasih, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pastor. Oke, selamat salam UKKM, Unggul Kreatif Kasih dan Misioner. Ya, pertama saya harus sampaikan mohon maaf ya, pagi ini terjadi kehebohan di grup kita ya, panik semua. Ini seperti mendapatkan serangan fajar ya, karena kita kan terakhir itu kita konsentrasinya bahwa kita baru ketemu tanggal 29, tetapi ternyata hari ini ketemu ya. Ada yang tekanan darah tingginya langsung naik gitu. Lalu seperti ini ya. Tadi ketika ketika tulisan pengantar tadi tentang Luber itu, saya sempat lihat ada file ditulis jangan menyerah. Kalau tidak salah itu lagunya The Massive ya, atau lagunya siapa itu. Nah, saya kira itu harus menjadi tema untuk kita pada hari ini. Kita jangan menyerah dengan situasi kita yang ada, ya. Tidak usah takut, tidak usah gelisah. Anda semua saya perhatikan sudah bekerja dengan sangat baik. Hari ini mungkin fokus kita Pak Agus, masukan terakhir dari
3 narasumber, khususnya kelengkapan naskah akademik itu yang apa yang harus disiapkan itu baik kalau kita diskusikan, termasuk kotak-kotak yang dipersiapkan, tabel-tabel yang kali lalu di-share oleh Pak Agus itu, menyandingkan 3 hal, nilai inti, profil Pancasila, dan indikator. Lalu baik juga diangkat tentang indikator bagaimana kita menjadikan indikator-indikator kita itu bukan sekedar pada sisi sikap tetapi pada kurikulum aktivitas hariannya. Saya yakin Pak Agus sudah tahu mengenai hal ini. Silakan dilanjutkan saja ya. Lalu teman-teman yang kelompok pagi ini tetap semangat ya. Saya yakin Anda bisa. Permohonannya sudah dikabulkan hari ini. Anda pindah ke pagi ya, supaya tidak terjadi lagi kemalilinan ya. Pagi ini ada SMP Katolik Garuda itu sudah bergabung juga. Ada juga tadi saya lihat dari Rembon ikut bergabung, tidak apa-apa, silakan menonton walaupun giliran Anda nanti sore ya. Ini gilirannya orang-orang yang ada di tempat yang terang pindah ke tempat yang malam ya, seperti itu. Itu. Ini sudah hiburan yang luar biasa untuk mereka ini, Mbak Rina, karena memang teman-teman yang dulu ditempatkan di kelompok 2 itu sedikit kesulitan kalau malam ya. Mesawa, Rantetayo, Nonongan, Mandetek itu agak sulit transportasi ketika harus pulang pada malam hari. Karena tempatnya mereka itu memang membutuhkan ya harus dengan kendaraan pribadi supaya bisa pulang. Dan situasi memang di sana tidak seramai dengan tempat-tempat yang di kelompok pertama. Jadi kita buat seperti ini ya. Silakan Pak Agus untuk proses hari ini. Saya akan memonitor ya sambil saya ikut pertemuan juga. Begitu Pak Agus ya. Ya Romo. Ya. Terima kasih Romo atas penguatan dan dukungan hari ini pengantar. Pertama-tama, selamat pagi Pak Alex. Kami turut berduka atas meninggalnya mantan kepala sekolah kita di SMP Katolik Sangala, Pak. Turut berduka cita, sampaikan kepada keluarga, Pak. Ya, Pak Alex. Suaranya Pak Alex belum kelihatan, kedengaran. Masih di mute, Pak. Ya. Mandetek sama Rembon yang berduka. Ya. Oh ya. Mandetek ya. Ya. Tapi di Sangala kemarin, Pak. Ya. Ya pernah mengajar di sini. Pernah mengajar, pernah kepala sekolah Mandetek. Oh ya. Kali ini begini Romo. Tadi Romo sudah jauh akan membicarakan KD Romo. Ya. Kalau kuasing klinik di sini kita akan melihat tentang naskah akademik kita Romo. Oh begitu. Nanti kita habis FGD 2 ada kuasing klinik lagi. Di situ kita akan godok itu yang indikator-indikator Romo. Oke, sip Pak. Nah, jadi istilahnya ini menggali kembali apa yang sudah ada ini ya. Termasuk di kalau saya lihat yang dikirim teman-teman itu pada umumnya yang satu lihat itu pola penulisannya itu belum sesuai dengan yang diharapkan narasumber kita utamanya Pak Heri itu. Nah, hari ini kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana penyiapannya Romo, begitu. Jadi saya tekankan hari ini kita masih berada pada naskah akademik yang akan kita buat. Bu Rina, nanti saya nguping di kuasing klinik yang sudah lalu bahwa naskah akademik ini akan dikumpulkan oleh sekolah-sekolah masing-masing melalui Google Classroom yang akan dibuatkan tugasnya ya Bu? Iya, jadi kemarin itu memang pada saat saya konfirmasi kepada Pak Heri, nanti akan dibuatkan di Google Classroom tempat untuk mengumpulkan naskah akademik ini. Walaupun belum sempurna ya Bapak Ibu Pastor, karena kami yakin bahwa naskah akademik ini kan prosesnya memang cukup panjang jika kita memang benar-benar ingin menggali
menemukan nilai-nilai, tetapi memang kami juga memerlukan output sebagai bentuk laporan kami ke GTK. Bahwa pertemuan kita ini menghasilkan sesuatu walaupun memang belum sempurna dan nanti akan disempurnakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kegiatan kita ini untuk POP ini sampai dengan tahun 2023. Begitu. Terima kasih Bu Ini yang Rina. bisa saya sampaikan, ya. Ya, jadi nanti dibuatkan tugasnya di Classroom Bapak Ibu, kita upload ke sana. Bukan yang kita upload itu yang 100% selesai, tapi yang dimasukkan itu yang sudah kita buat, kemudian sampai di mana tidak peduli itu selesai atau tidak selesai, kan masih mau dikembangkan ke depan, masih banyak yang kita mau lakukan. Yang penting sudah progresnya sampai di mana, dikirim nanti kalau sudah ada di Classroom. Nah Bapak Ibu, saya akan coba share screen ini, Romo dan teman-teman. Ini Bapak Ibu, kita sudah melalui tahap-tahapan dan kita berada pada pembuatan dan kajian naskah akademik. Pada naskah akademik kita itu, sekarang pada pertemuan yang lalu sudah ada draftnya semua. Oh iya. Draftnya sudah ada semua, kemudian gagasan ide sudah ada semua. Nilai-nilai inti kita sudah miliki. Bahkan ada di antara kita yang punya penggagasan yang saya mau kembangkan di sekolah saya adalah ini, nilai budaya ini, idenya seperti ini, kemudian nilai-nilai inti kita sudah sepakat, sudah mulai semuanya. Sistematikanya sudah ada juga. Isi juga nanti kita akan lihat bersama-sama apa saja isinya seperti yang diberikan oleh Pak Eri. Nah ini yang saya tekankan Bapak Ibu. Penulisannya itu ya, harus ilmiah. Termasuk yang saya lihat yang Bapak Ibu kirim itu, cara mengutip bukunya itu tolong di-share di YouTube. Penulisan catatan kaki itu ada perbedaan dengan penulisan referensi Bapak Ibu. Dan sangat jelas di situ kalau perlu kita ikuti. Nah, sumber-sumber referensinya itu perlu jelas. Pada pertemuan yang lalu, sudah banyak sekali sumber yang dibagi di tim pengembang kurikulum Yayasan Paulus Makassar itu yang menjadi acuan dan rujukan kita dalam mengembangkan nanti. Nanti saya akan berikan contoh untuk yang cara mengutipnya itu, apakah itu dikutip langsung dari internet. Kalau dari internet itu sangat gampang karena tanda kutipnya aja diklik itu masuk semua isinya yang kita kutip Bapak Ibu. Kalau dari internet, tapi nanti kalau buku itu lain karena ada di filenya itu yang kita lakukan. Ini yang pertama yang kita lihat. Nah, yang ini kita sudah punya semua sampai ini, sistematikanya juga sudah jelas. Nanti yang kita akan diskusikan bahwa apa yang kita akan masukkan di topik ini, di bagian ini, itu. Saya juga kembali mengingatkan ini, jadi kita masih berada di sini ya Bapak Ibu. Jangan melangkah dulu, tadi Romo mengatakan, tabelnya Pak Agus kemarin, itu juga terlalu kecepatan saya kayaknya. Sehingga muncul itu, nantinya memang kita akan persiapkan itu sampai ke sini nanti untuk masuk ke dalam analisis KD dan sebagainya. Tapi kita baru sampai ke sini, naskah akademik. Setelah kita melakukan analisis budaya atau pendekatan budaya, lalu kita temukan ini, yang dimaksud dengan Kunchoro Ningrat,
kita sudah tetapkan yang lalu bahwa ini yang kita akan internalisasikan dalam kurikulum kita masing-masing, sekolah sudah jelas. Nah, sekarang ini sudah berada di sini dan kita akan perbaiki, kita akan diskusikan sampai di mana penyiapan naskah akademik kita. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini, dan saya akan mulai dari yang lalu. Itu belum kita mendengarkan dari teman kita dari Nonongan, Pak Salvinus. Pada pertemuan yang lalu Pak Salvinus, saya pesan kepada Ibu yang hadir pada saat itu supaya latar belakang nama sekolah itu kalau bisa masuk di dalam, Pak. Boleh di-share-kan Bapak yang pertama kali sharing di tempat ini kali ini, yang dari Rantai Tayo, Pak. Silakan. Pak Salvinus, monitor. Nonongan itu, Pak, Nonongan. Iya, Nonongan maksud saya, Pak Salvinus dari Nonongan. Ya. Iya. Ada tadi, sudah muncul itu. Masih di mute Pak suaranya sehingga kami belum bisa mendengar. Halo, Pak Salvinus, SMP Katolik Nonongan. Ya, halo. Pada pertemuan yang lalu, Iya, kesulitan jaringan, Pak. Lalu Ibu itu yang hadir. Iya, karena saat itu hujan keras di Toraja, maka jaringan kami itu lari-lari sampai dipaparkan Ibu Rince, guru saya. Ternyata jaringan juga bermasalah saat itu, Pak Agus. Iya. Iya. Nah, kesempatan ini saya berikan kesempatan pertama Bapak menyampaikan penyiapannya, Pak. Naskah akademiknya, karena saya pesan waktu itu kalau bisa itu masuk yang latar belakang diberinya sekolah kita di Nonongan itu menjadi Paton Nonongan. Biarkan dalam bahasa Toraja, Pak. Iya, terima kasih Pak Agus. Kesempatan yang diberikan kepada Bapak Pastor, Bruder, Suster, Prater, rekan-rekan kepala sekolah yang ada dalam grup Zoom ini. Ya, kami dari Paton Nonongan akan memaparkan apa yang ada, kami akan sampaikan, dan saya delegasikan kepada guru saya untuk memaparkan, Pak Agus. Boleh? Silakan, Pak. Iya, ya. Silakan Bu Rince. Oke. Pani nama kada mau? Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Pak Agus, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur. Saya mohon izin untuk share screen ya, Pak. Ya. Sebentar. Coba Bu, saya sudah multikan. Ya. Sejarah berdirinya Sekolah SMP Katolik Paton Nonongan. SMP Katolik Nonongan didirikan tanggal 15 Agustus tahun 1957 atas inisiatif Nek Patulak dan Nek Toding, yang merupakan tokoh umat setempat yang juga menghibahkan tanah kepada gereja untuk kegiatan sekolah. Kemudian
Sehingga pada awal berdirinya bernama SMP Katolik Pato. Pada tahun 1959, SMP Katolik Pato Nonongan merupakan kelas jauh SMP Katolik Makale yang berstatus subsidi. Pada tahun ajaran 1989 atau 1990, SMP Katolik Pato Nonongan ditunggalkan dan berpisah dari induknya SMP Katolik Makale, sehingga pada tanggal 1 Juli 1989 mandiri dengan nama SMP Katolik Nonongan, dan kepala sekolahnya Bapak Dembong yang diangkat berdasarkan SK Yayasan. Tanggal 8 Desember 1988. Kemudian SMP Katolik Pato Nonongan dari tahun ke tahun mengalami penurunan siswa akibat adanya dana gratis pada SMP negeri dan adanya sekolah-sekolah satap di sekitar Kecamatan Sopai, sehingga tamatan SD lebih memilih melanjutkan pendidikannya ke SMP negeri. Setelah ditunggalkan oleh Yayasan Paulus Makassar, SMP Katolik Nonongan disahkan mandiri oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Kabupaten Tanah Toraja dalam surat ada nomornya 003/106/18/F 89. Tanggal 3 Januari tahun 1989 kemudian mendapat persetujuan penyelenggaraan atau pendirian dengan status penunggalan sekolah swasta SMP Katolik Nonongan. Kemudian pada tanggal 1 April 2014 mendapat izin operasional berlaku untuk 10 tahun sampai dengan 1 April 2024. Kemudian mulai pada 1 Juli 2018 SMP Katolik Pato Nonongan dipimpin oleh Bapak Salvinus Patiung SPD yang diangkat berdasarkan SK Ketua Yayasan. Dalam kepemimpinannya itu terjadi banyak perubahan, yaitu yang pertama SMP Katolik Pato Nonongan sudah mengalami kembali peningkatan jumlah siswa, yaitu tahun 2018-2019 jumlah siswa 52 orang. Tahun 2019-2020 jumlah siswa 90 orang. Tahun 2020-2021 jumlah siswa 102 orang. Kemudian tahun ajaran 2021-2022 jumlah siswa itu 113 orang. Letak SMP Katolik Pato Nonongan bertempat di Jalan AP Petrani nomor 36, Kelurahan Nonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Katolik Pato Nonongan sudah memenuhi kualifikasi S1 dan mengajar sesuai bidang masing-masing, hanya saja mayoritas honor. Berikut ada nama-nama yang pernah menjadi kepala sekolah di SMP Katolik Pato Nonongan, yaitu yang pertama Bapak Lambertus Lamba, mulai 15 Agustus tahun 1957 sampai dengan 1988. Yang kedua itu Bapak Daniel Dembong, mulai 8 Desember 1988 sampai 30 Juni tahun 2000. Kemudian Bapak Agustinus Palimbong Rore, mulai 1 Juli tahun 2000 sampai 30 Juni 2024. Yang keempat 2004 Bapak Franciscus Danga SPD,
mulai 1 Juli 2004 sampai 30 Juni 2007. Yang kelima, Ibu Adriana Lapu, SPD, 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2012. Yang keenam, Ibu Dr. Anda Emilia Lande, 1 Juli 2012 sampai 30 Juni 2018. Kemudian yang ketujuh, Bapak Salvinus Fatim, SPD, 1 Juli 2018 sampai sekarang. Kemudian kondisi pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Katolik Patononongan. Tenaga pendidik di SMP Katolik Patononongan beragama Nasrani, yakni 4 orang beragama Katolik, 6 orang beragama Protestan. Dari 10 orang diantaranya 4 berjenis kelamin laki-laki dan 6 perempuan. Semua tenaga pendidik memenuhi kualifikasi S1, mengajar sesuai bidangnya masing-masing. Sementara tenaga kependidikan sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 tenaga administrasi dan 1 merangkap bendahara dan 2 orang pramu. Kemudian tenaga kependidikan beragama Katolik semua. Pada umumnya tenaga pendidik dan kependidikan bertempat tinggal agak jauh dari sekolah, namun bisa hadir tepat waktu di sekolah karena mereka menggunakan kendaraan sendiri dan kendaraan umum. Keakraban dan kekeluargaan di antara kami sangat baik. Kemudian di sini ada jumlah pendidik dan tenaga kependidikan menurut status kepegawaian dan jenis kelamin. Kondisi peserta didik. Nah, kemudian nilai inti yang kami kembangkan, visi misi dan SMP Katolik Patononongan. Visi SMP Katolik Patononongan, visinya adalah terwujudnya SMP Katolik Patononongan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Misi SMP Katolik Patononongan dalam iman terang Katolik, menumbuh kembangkan SMP Katolik Patononongan agar memiliki kecerdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola baik. Menumbuh kembangkan SMP Katolik Patononongan agar berbudaya inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. Membangun SMP Katolik Patononongan yang peduli, bertanggung jawab, setia, dan berbela rasa. Membangun SMP Katolik Patononongan yang inklusif, plural, menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian. Kemudian ada motto SMP Katolik Patononongan, yaitu sedetik belajar sebesar harapanku. Tujuan SMP Katolik Patononongan, meningkatkan pendidikan agar siswa memiliki kecerdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola baik. Meningkatkan pendidikan agar siswa berbudaya inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. Agar siswa memiliki kepedulian, tanggung jawab, setia, dan berbela rasa. Yang keempat, agar siswa menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian. Karakteristik peserta didik.
sosial budaya, dan lingkungan. SMP Katolik Patononongan terletak di salah satu kelurahan dan lembang yang mayoritas penduduknya petani. Dulunya jalan tangga naik dari Jalan Poros ke sekolah ada 97 anak tangga, kemudian diganti menjadi jalan pengecoran roda 4 sampai di halaman sekolah. Peserta didik mayoritas jalan kaki dari rumah ke sekolah. Para guru dan pegawai pada umumnya honorer atau tidak tetap. Latar belakang pendidikan orang tua siswa bervariasi, antara lain pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1 sangat minim. Memiliki rasa gotong royong baik siswa, para guru, maupun orang tua siswa. Kemudian ada karakteristik peserta didik. Peserta didik mampu dalam kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drum band yang sewaktu-waktu diundang dalam kegiatan masyarakat dan pemerintah. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik bambu. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tarian tradisional setempat. Pembayaran iuran SPP peserta didik setiap bulan cukup lancar atau tidak ada tunggakan. Kemudian ilmu teknologi. Peserta didik mampu mengoperasikan alat elektronik berupa komputer dan gawai walaupun masih terbatas alatnya. Ya, mungkin demikian pemaparan kami dari SMP Katolik Patononongan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Salpinus. Bang disampaikan yang kami sampaikan waktu itu sudah masuk di latar belakang berdirinya sekolah Bapak di Patononongan. Hanya nanti kita akan diskusikan ada beberapa hal yang terkait dengan naskah ini setelah kita selesai semua menyampaikan. Sampai di mana penyiapan kita setelah selesai FGD. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, dan naskah ini nanti kita akan lengkapi lagi kemudian baru dikirim. Masih banyak yang kita mau lengkapi, nanti kita akan lihat. Saya belum berikan ini dulu, secara umum nanti saya akan berikan beberapa tanggapan ya Bu. Oke. Saya lanjut ke dari Rantai Tayo ini. Rantai Tayo belum tayang waktu itu. Silakan bisa ditayang nggak Bu? Nggak bisa. Iya. Halo. 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 Iya, iya. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Itu laptop itu dibawa operator saya. Iya. Kenapa nggak bisa? Oh, vendor, lama apa misalnya? Ya. Saya sendiri di sekolah karena operatorku tidak masuk. Ya, padahal kita mau lihat hari ini sebelum dikirim Bu, bahwa apakah bagaimana dan yang mau ditambah nanti bagaimana? Bisa datang nanti nggak? Kira-kira jam 12-an? Bu, tolong dikontak Bu. Sudah dari tadi Pak, tapi belum datang. Tadi pergi imunisasi posyandu anaknya. Oke. Oke, nanti Pak. Iya, mudah-mudahan. Iya, diberitahu supaya datang ya Bu. Sudah dari tadi Pak Agus. Iya. Oh, mantap. Nanti saya pending dulu untuk Rantai Tayo. Oke. Saya ke Sanggala dulu.
Halo Pak Alex dan Suster Rita. Ibu Rince tolong di stop share screen-nya, Bu. Di stop dulu. Ibu Rince. Bapak Pras, pampir bilang, panina stop kan ni Rince tu screen. Ya, di stop dulu share screen-nya. Oke. Saya saya lanjut ke Pak Alex dan Suster Rita. Suster Rita atau Pak Alex. Sudah sampai sejauh mana Pak Alex? Di-mute dulu Pak Alex. Mic-nya belum dibuka Pak Alex. Ya, tunggu. Oh. Dari share screen. Sama Pak Yosep ya. Selain itu ada yang join nggak? Situ, Pak. Kalau yang lain itu tolong di mute. Apakah mulai dari atas sini Pak Gus? Ada bunyinya feedback Pak Alex. Di mute yang lain dulu Pak Alex. Bapak Pras, Angkol Mikiti. Nah, sudah jelas itu. Tapi Apakah dimulai dari atas sini Pak Gus? ya, mulai dari atas secara garis besarnya dan sudah sampai di mana hari ini kemarin. Ya. Oh yang kemarin. Apa kemarin sampai pada apa ya? Karakteristik sudah hiba merete. Artinya yang sudah berkembang selama kita selesai FGD, Pak. Ada temuan-temuan baru nggak ada ditambahkan masuk? Tinggal tanah sekolah ini yang belum kami sampaikan itu hari. Siapa sudah Rince le? Ya baru kutuk kan. Wapi. Ini Pak Eden udah tanggapan dah oleh. Pada apa dia sudah ada 4 tanggapan dah kok. Tanggapan apa Ra? Ya latar belakang lah. Toh? Ya, yang tuh ya. Ya, latar belakang nota yayasan. Nota Ya, yayasan terima dalam kasih. tuh kan sama semua tuh. Kita sama semua yang nota yayasan. Sama itu. Apa Sama. semua Pak? Iya, iya. Ya, Mote. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari SMP Katolik Sangala. Jadi selamat siang Pak Agus, Pastor, Suster, Bruder, dan para kepala sekolah. Jadi yang kami mau sampaikan di sini ialah mengenai latar belakang nota yayasan. Kondisi dunia pendidikan secara universal, dunia pendidikan terus mengalami perubahan sejalan dengan ditemukannya cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan guna memperoleh hasil yang optimal. Berhadapan dengan tuntutan perubahan ini, dunia pendidikan pun dituntut
untuk meningkatkan kualitasnya agar lulusannya mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat yang terus berubah dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di tingkat nasional, pemerintah telah meningkatkan dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan pemerintahan di berbagai skema pembiayaan. Salah satu hasil dari dukungan ini adalah meningkatnya kualitas lembaga pendidikan terutama di swasta. Saya tambahkan dulu situ, Pak. Nah, dukungan ini tentu membuat peluang lembaga-lembaga pendidikan non-pemerintah seperti Yayasan Paulus mengalami kesulitan dalam membagi apalagi mengungguli kualitas pelayanan pendidikan yang ditawarkan pemerintah. Sementara itu, kenyataan menunjukkan semua lapisan masyarakat semakin menyadari pentingnya mutu pendidikan bagi putra-putri mereka. Bagi masyarakat, kualitas menjadi parameter utama dan pertama yang menjadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu lembaga pendidikan bagi putra-putri mereka. Sebagaimana lembaga pendidikan Katolik atau LPK lainnya, tuntutan terhadap tingginya mutu pendidikan membuat Yayasan Paulus Makassar harus mencari kiat-kiat baru untuk menghasilkan keunggulan-keunggulan khusus yang dapat membagi keterbatasan dalam selama ini. Keunggulan khusus ini dapat membantu Yayasan Paulus Makassar menghadirkan diri sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mewartakan kabar gembira dalam dunia pendidikan. Untuk itulah Yayasan Paulus Makassar merumuskan nota yayasan yang berisi tentang nilai inti dan rencana strategis sebagai entry point untuk memunculkan keunggulan khusus. Misi gereja di dalam dunia pendidikan, kehadiran nota yayasan ini melatar belakangi oleh kedudukan Yayasan Paulus Makassar sebagai sebuah lembaga yang dituntut melaksanakan amanat Gereja Katolik untuk menjadikan pendidikan sebagai aktivitas yang fundamental dalam hidup manusia. Amanat inilah yang menggerakkan para misioner atau misionaris CICM ketika memulai karya pelayanan pendidikan di wilayah gereja lokal Keuskupan Agung Makassar. Pada tahun 2008, para wali gereja Indonesia memperkuat penegasan tentang pentingnya pendidikan melalui nota pastoral tentang pendidikan sebagai wujud komitmen gereja mewartakan kabar gembira. Para wali gereja Indonesia mendorong seluruh karya pelayanan pendidikan Katolik untuk menunjukkan komitmen tersebut dalam nilai inti LPK yang berdasar atas misi pencerdasan kehidupan bangsa. Misi gereja dalam dunia pendidikan nomor 9, 10, sorry. Partisipasi Yayasan Paulus Makassar dalam melaksanakan misi gereja YPM menindaklanjuti penegasan gereja tentang karya pelayanan di bidang pendidikan dengan menghadirkan dirinya sebagai bentuk partisipasi masyarakat Katolik
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa kita lihat dalam pasal 31. Untuk mewujudkan kekerasan kekatolikan, Yayasan Paulus Makassar setia mengindahkan ketentuan, harapan, dan misi Gereja Katolik di tingkat Gereja Universal Vatikan, tingkat nasional Konferensi Wali Gereja Indonesia, tingkat regional keuskupan, dan tingkat lokal paroki. Akhirnya kehadiran Yayasan Paulus Makassar tidak dapat melepaskan diri dari misi pelayanan di bidang pendidikan sebagaimana telah dirintis oleh para misionaris CCM sebagai pendiri lembaga pendidikan Katolik ini. Pak Anto, lanjutkan. Yo, yang enggak usah yang nilai-nilai inti, kita sama semua di yayasan. Iya, sama semua, Pak. Ya, yang khusus Sanggala kita mau dengar. Sudah itu. Saya kira sudah tidak lagi karena semua itu sama, Pak. Yang kekhususan Sanggala ada tambahan nggak, Pak? Yang sekolah kami ini, Pak. Yang misioner itu jadi sekolah misioner, Pak. Iya. Karena ada 37 lebih. Jadi keunggulannya di sini mencetak para imam, suster, dan prater. Kalau saya salah 33, Pak. Ya, ya. Yang lalu sudah tampil itu. Oh iya, sudah kemudian tampil itu, Pak. Ya. Dan sekolah ini adalah masih hibah, Pak. Tempatnya ya, Pak? Iya. Termasuk yang lapangannya juga, semua yang ada di situ masih semuanya ya, Pak? Pasti semua, Pak. Satu kompleks. Oke, Pak. Oke. Ada yang ditambahkan dari yang lain, suster? Kalau ada suster? Ada. Untuk Atau teman yang lain? sekian dulu dari kami, Pak Agus. Nanti kita akan benahi lagi, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih, suster. Dua yang menyampaikan secara umum yang saya mau sampaikan ini ya, Bapak Ibu. Tetap aja ditayangkan punyanya dulu saya lihat. Dua yang menampilkan tadi itu, walaupun kita memiliki yang nota yayasan itu Bapak Ibu tetap dijadikan sebagai rujukan. Ya. Yang nota yayasan yang kita punya itu nanti masuk di dalam landasannya itu tetap aja kita merujuk kepada nota yayasan dikeluarkan pada tahun berapa, 2019. Apa topiknya, kemudian kita taruh di situ. Ya, kalau misalnya tadi yang sejarah-sejarahnya dari atas itu, sejarah berdirinya sekolah, kalau ada dikutip dari buku lain, misalnya ada yang lalu sudah diterbitkan tentang sejarah itu, sebutkan bahwa sejarah singkat ini terbitnya tahun berapa. Kalau sudah ada. Seperti yang di Belibis itu saya kira-kira di dalamnya ada 20 lembar. Tetap aja saya akan cantumkan nanti sejarah singkat berdirinya SMP Katolik Belibis, revisi seperti itu. Lebih-lebih nanti kalau yang masuk ke dalam sistematika yang lain, karena begini Bapak Ibu, ada beberapa bagian yang kita akan perhatikan di sini. Yang pertama itu ketika kita masuk di dalam landasannya, tadi yang disampaikan Pak Alex itu kita masukkan nanti di landasan spiritualitasnya dan landasan filosofisnya. Yang uraian tadi dari atas itu ya Pak, Bapak Ibu,
Coba di scroll ke atas tadi yang mulai dibaca. Nota yayasan. Nah, dari nota yayasan. Nota yayasan. Yang mulai dibaca Pak Alex tadi. Oh ya, Bang. Terakhir main itu. Iya. Iya. Oke. Sudah ini, Pak. Nah, yang kondisi dunia pendidikan tadi, Pak. Kondisi dunia pendidikan. Kondisi dunia pendidikan. Nah, ini nanti kita sepakat dari Paulus itu kita masukkan di landasan spiritualitas dan filosofisnya. Pada bab berapa itu landasan teori, landasannya itu kita masukkan. Selain itu, dalam landasannya nanti juga kita sudah dapat juga landasan sosiologisnya. Keadaan peserta didik, masyarakat setempatnya, itu kita masukkan di situ. Bapak Ibu, tolong diperhatikan ini supaya nanti tidak ada yang lari-lari kemana-mana. Kemudian landasan berikutnya yang kita harus masukkan di situ adalah landasan psikologisnya. Biasanya yang kita masukkan di sini adalah teori tentang belajar, teori belajar kita masukkan di situ. Tentu yang kita mau sumbernya sangat banyak, bukunya itu masuk ke situ. Berikutnya secara umum yang kita akan lakukan nanti pada tujuannya. Tujuan yang kita mau letakkan pada tujuannya itu ada tadi ditayangkan di atas, Pak. Itu sumbernya nanti dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 itu ya. Ya. Nah, selain itu juga standar kompetensi lulusan kita masukkan di situ. Karena yang mau kita lihat dalam pembuatan kurikulum ini nanti bagaimana lulusan setelah kurikulumnya begini, maka SKL-nya harus dimasukkan di situ. Ada permennya sudah dibagi juga tentang peraturan menteri tentang standar kompetensi lulusan, masuk di situ. Yang berikutnya adalah kita juga masukkan tujuan sekolah kita masing-masing, termasuk visi misi sudah masuk di situ. Ya, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah masuk di situ. Karena nanti kan dalam standar kompetensi lulusan, kemudian Undang-Undang Sisdiknas, di situ ada tujuan pendidikan nasional, Bapak Ibu. Cantumkan di situ. Ya, tujuan yang mau dicapai dalam SKL itu apa? Cantumkan di situ di bab tujuan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, untuk pendekatan budaya, kemudian profil pelajar Pancasila nanti itu ada di pengembangannya. Ya. Kita masukkan dulu nilai, kemudian yang kita mau kembangkan di situ, kemudian kita juga membahas sedikit tentang profil pelajar Pancasila di situ. Kata suaranya Teti. Ya. Profil pelajar Pancasila yang ada di situ, kemudian nanti juga kaitkan dengan pembelajaran abad 21. Pelajaran abad 21 itu yang selalu C4 Bapak Ibu, critical thinking. Ya. Dan ditambah nanti ada tambahannya itu yang computational thinking. Saya kira semua sudah memiliki ini karena semua sudah melakukan ANBK. Salah satu bagian itu adalah ASN. ANBK. Ya, ANBK. Itu yang di situ. Kemudian di naskah juga nanti kita juga akan menguraikan sedikitnya tentang bagian-bagian itu. Nah, itu yang saya tambahkan. Dan kutipan saya akan berikan yang draftnya juga dari pelipis Bapak Ibu, utamanya yang model kutipannya. Bapak Ibu semua colong dilihat supaya
Nanti dalam mengutip itu Napol mana? boleh sama. Iya. Baik, saya share screen. Iya. Nah, saya tampilkan yang kuning ini, Bapak Ibu. Ini milik yayasan, tapi tetap aja dibawa sini nota yayasan, nilai inti dan rencana strategis Yayasan Paulus Makassar. Kapan terbitnya? 2019, halaman berapa ngambilnya? Suara tapi 13. Ya, Napol mungkin. Ya. Itu buku kuning. Ini cara kutipan yang diinginkan oleh narasumber kita. Ada juga yang bisa di dalam ditaruh di dalam teks ini. Bisa. Tetapi nanti itu ada di referensinya. Cara menulisnya bisa juga namanya di sini dalam kurung, misalnya saya katakan gini. Sinode Diocesan Keuskupan Agung Makassar tahun 1900 menegaskan ini. Dari mana? Maka bisa saya taruh di sini naskah nota yayasan Paulus tahun berapa, halaman berapa. Bisa. Cara-cara mengutipnya. Semua data-data yang kita miliki tentang latar belakang kalau bisa disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Ya. Seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Ini yang perlu yang kita tegaskan sebelum yang lain itu menyampaikan presentasinya. Nantinya setelah ini dibuat, tetap kita sudah akan gunakan nanti untuk melangkah ke FGD, tapi nanti terakhir saya akan jelaskan apa yang kita melakukan di FGD 2. Tapi ini dulu kita samakan dulu yang naskah akademik kita. Pada umumnya progres kita itu sama. Kalau saya lihat tayangan kita pada pertemuan yang lalu, sama. Nah, tinggal kita mau lengkapi nanti, tetapi masih banyak yang ketika saya buka yang dikirim itu yang kutipan-kutipannya itu ada yang memang tidak dicantumkan Bapak Ibu. Sekali lagi itu yang saya tegaskan untuk itu. Nah, bagian yang penting yang saya sampaikan hari ini, jadi nanti kalau mau disesuaikan, yang berikutnya lagi, jangan semua naskah akademik dari sekolah penggerak Kemendikbud dimasukkan semua ke dalam situ sehingga nanti halamannya sampai 500-an Bapak Ibu. Tidak usah dimasukkan semua. Yang kita butuh di situ bisa kita ambil dari situ, masukkan ke naskah akademik kita, jangan dimasukkan semua. Misalnya, kenapa mau masukkan misalnya di Sanggala itu yang sekolah berstandar internasional? Sekolah kita kan tidak. Kenapa mau diambil dari situ Bapak Ibu? Jadi jangan copy semua taruh di situ sehingga kita lihat, baru lihat alamannya banyak sekali di naskah akademik dari sekolah ini. Karena dia pindahkan semua yang punya Kemendikbud ke situ. Jangan. Itu yang saya lihat ya. Mudah-mudahan lancar. Nah berikutnya, baru 2 sekolah ini, masih ada 4. Saya lanjut ke, kita lihat dulu dari Mandetek dulu. Sampai sejauh mana tulisannya Bu, ditayangkan aja. Ini yang saya tambahkan sampai di sini. Nah, silakan Bu Yeni.